2,5 juta. Dimarahin orang saya. Yang bener aja motor saya 20 juta, saya masukin BPKB, kamu cuma terima 2 juta, 3 juta. Kamu yang bener aja. Oh iya mohon maaf Pak, saya ajarin karyawan saya, kamu bakal dimarahin. Mohon maaf Pak, tapi kita sekarang juga kamu kasih BPKB, saya foto motornya, saya langsung kasih duitnya Pak. Marah, pergi dia. Balik nggak? Balik. Buktinya sampai sekarang saya masih terima kayak gitu. Jadi yang Warm Finance nggak mau dan lain-lain nggak mau masih ke saya. Bahkan yang Warm Finance mau, tapi males dengan dicek rumahnya, slip gajinya dan lain-lain. Saya juga cuma butuh duit 2 juta, 3 juta. Saya cuma perlu duit 2 minggu, 4 minggu, bahkan 2 bulan di sana harus tahun. Akhirnya masuk dan cuma saya yang melakukan itu pada saat itu. Gitu. Jadi kalau itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya motornya dia nggak balikin tuh duit setengahnya, motornya tahan. Enggak, dia cuma BPKB-nya doang. Oh, oke. Jadi saya juga ada resiko. Tapi masa sih motor 20 juta dia minjem 2 juta, dia kan nggak bisa jual motornya nanti. Dia kalau mau ngurus BPKB hilang berarti satu, melanggar hukum, memberikan pernyataan surat palsu. Kedua, bikin BPKB duplikat itu juga kira-kira 2,5 juta juga. Kira-kira ngapain mendingan saya tebus gitu. Oke, jadi itu taktik jadi kaya ternyata ya. Motor 20 juta kasih 2,5 juta kreditnya, tahan BPKB. Oke, kalau handphone gimana lo cara mainnya bro? Handphone misalnya 2 juta, lo mintanya berapa? 70%. Jadi handphone itu kenapa saya bisa melejit awal? Karena tadi satu, belum diatur di hukumnya. Jadi saya pertama kali yang main. Kedua, Pegadaian Hijau itu mainnya 99,9% emas dia. Dia nggak mau main handphone. Main handphone tuh bagi dia sangat merepotkan. Setiap bulan harganya turun. Terus nanti ngecek rusak atau enggak. Sedangkan karyawan di Pegadaian Hijau itu supaya kalian tahu ya, dia ada 4.000 outstandingnya sekarang ada 40 triliun kali. Rata-rata emas, dia nggak mau main handphone. Dia merasa handphone ini terlalu kecil, terlalu merepotkan bagi saya. Nanti turun lagi. Kalau emas kan nggak ditebus naik. Handphone nggak ditebus turun. Belum kalau rusak, dia nggak mau main itu. Saya main itu. Orang nggak mau, saya mau. Jangan dilawan. Gimana saya mau ngelawan orang gede? Nggak bisa lah. Orang kita nggak punya duit, kita ngelawan orang yang punya duit dengan cara yang sama. Udah pasti mati. Oke, jadi lu 70% ya? Jadi kalau misalnya handphone 10 juta, lu kasih 7 juta? Kasih 7 juta. Kalau dia nggak bayar 7 jutanya handphonenya? Kalau dia nggak bayar kita tunggu terus kita jual. Tunggu terus jual? Kita jualnya pun ada Sinar Mutiara kan. Sinar Mutiara itu tempat handphone yang nggak ditebus di seluruh pusat gadai Indonesia. Di sana pun bisa cari uang lagi saya. Yang nggak ditebus itu kan ada reseller datang gitu. Saya nggak nanganin end user bahkan. Cuma reseller doang. Reseller saya itu ada ribuan. Yang aktif mungkin ratusan ya. Reseller saya dari kenal saya tanganin semua dulu. Dulu saya kerja. Saya sampai nanganin, saya kenal semua, saya makan Indomie bareng dia. Sama reseller saya. Dari dia cuma punya uang 3 juta, sekarang punya rumah 3 miliar. Semua saya ngajarin, bahkan saya ajarin caranya dia jualan. Yang paling benar adalah membina pedagang-pedagang kecil itu menjadi gede. Kalau kita cuma cari pedagang gede doang, terbatas di Indonesia. Sekarang handphone second, laptop second yang terbesar di Indonesia. Pasti Sinar Mutiara, pasti saya. Nomor 2-nya siapa? Nggak ada, jauh banget tuh Dan. Ya pasti, karena lu nadahin barang. Makanya. Putarannya berapa bro sebulan itu? Berapa handphone sama berapa laptop yang lo ambil sebulan? Sekarang mungkin di atas, ya kurang lebih 50.000 unit. 50.000 unit ya? Second. Paling orang lain toko paling berapa sih? Lempar 1.000 aja udah dibilang gede banget. Saya bisa 50.000 unit. Second setiap bulan bisa seperti itu. Bayangin 50.000 unit anggap berapa sih? 70M misalnya. 1 bulan 70M. Resellernya untung berapa? 10% paling. 7M sebulan reseller saya untungnya. Bagi-bagi 100 orang berapa? 70 juta satu orang. Berarti ada yang untungnya 200 juta, ada yang 70 juta. Ada yang untung 500 juta, ada yang untung 30 juta. Reseller saya kayak gitu. Mulainya modalnya 3 juta. 7M saya kasih ke orang. Saya bisa aja kerjain sendiri. Jadi lu sebenarnya ini Pegadaian kayak bank microfinance. Kalau gue ngeliatnya kayak bank micro, tapi nggak ada NPL-nya gitu. Karena kalau dia nggak bayar, udah handphonenya langsung gue jual, cuan juga gue gitu. Betul. Jadi itu bisnis yang pasti untung. Dia mau kasih uang lu untung, dia nggak kasih uang, handphonenya lu ambil lu untung juga. Betul. Itu ternyata rahasianya Hendro jadi kaya. Karena dia punya bank yang nggak ada NPL-nya. Karena kalau di bank kan ada non performing loan tuh, ya kan misalnya 3%, 2% gagal bayar. Atau nggak kalau misalnya kredit kan orang cari-cari gitu. Jadi kalau gak ada lebih enak justru ya. Jadi gini, kalau bank itu atau multi finance itu based on people, dia mikirnya. Orang ini bisa dipinjemin berapa? Setiap orang, setiap kepala berbeda-beda. Walaupun dia punya jaminan tanah, jaminan mobil, BPKB, belum tentu dia dipinjemin sama bank. Karena based on people, bukan kolateralnya, bukan jaminannya. People ini sanggupnya kita ngasih berapa. Terus ada bunga banknya, anggap sekitar bunganya mungkin
24% atau 20% gampangnya. 20%, di 20%-nya itu ada untuk resiko banknya. Anggap resikonya 3%. 3% diambil, 17% adalah untung bank. 3% diambil untuk apa? Untuk bayar orang yang nggak bayar. Kan dia minjemin 10 orang, ada yang nggak bayar 1 orang. 1 orang ini kan rugi banknya. Dari 3% itu diambil untuk bayarin orang yang nggak bayar ini. Karena ada NPL-nya. Di handphone juga gitu. Handphone ini kan elektronik saya. Kan ada yang rusak, pasti nggak mungkin nggak rusak. Namanya elektronik. Dari bunganya itu juga harus disisihkan berapa persen untuk kerugian yang rusak itu NPL-nya. Kira-kira gitu. Jadi setiap usaha pasti ada gitu-gitunya. Oke. Manajemen resiko lah itu namanya. Gue ada pertanyaan yang menarik nih. Nggak tahu udah pernah ditanya atau belum. Kalau lu disuruh pilih 3 orang untuk ketemu, ngobrol, bener-bener ngobrol lama nih, 1 jam 2 jam. Boleh hidup, boleh udah meninggal, boleh tokoh lama 1000 tahun lalu. 3 orang, lu pilih siapa? Berapa jam sama dia? Nggak bebas lah, semalaman gitu. Dapat makan malam. Pak Jokowi pasti nomor 1. Nomor 1 Pak Jokowi. Pasti. Boleh dikasih alasannya kenapa? Dia bermain catur dengan indah. Oke, jadi politik pilih siapa nih? Ini jadi politik ini, jangan. Saya ikut yang di ruangan ini apa aja saya apa. Biar aman. Pak Jokowi lah pasti. Dia bisa memimpin 10 tahun Indonesia. Nggak ada gejolak, semuanya adem ayem. Yang tadinya musuh jadi teman. Yang tadinya teman jadi bisa kerja bareng. Wah gila, luar biasa. Dan semuanya yang kesel bisa jadi baik. Nggak semua orang bisa, orang yang kesel sama dia bisa jadi teman, terus bisa jadi baik. Itu skill yang dipunyain oleh sangat-sanit sedikit orang kan. Kita kalau kesel sama orang biasanya, wah awas lu ya, enggak. Kita mau ambil hatinya orang itu dan berhasil. Oke, ini kan lu pernah cerita bro. Dulu Andrew tuh orangnya nggak seperti ini. Dulu juga ada orang lebih ngegas, lebih belak-belakan gitu kan. Menurut tuh style kepemimpinan, kan kita lihat ada banyak kan. Kayak contoh presiden di US aja ada yang gayanya mungkin kayak Joe Biden. Ada juga yang kayak Donald Trump. Indonesia juga ada yang menang ya, Jokowi. Dan juga ada yang lain gitu gayanya. Saran lu seperti apa bro? Untuk orang tuh komunikasi ke publik. Apakah lebih baik ambil yang tengah kan gini? Kalau misalnya begitu kan nggak ada fans yang terlalu kanan, nggak ada yang terlalu kiri nih. Jadi ibaratnya orang bukan cinta banget, bukan mau bunuh, tapi ambil di tengah. Itu gimana pandangan lu? Jadi tergantung kamu mau, ini kan jadi content creator jadinya. Tergantung, kalau kayak Bro Timothy ini kan stylenya Ahok dia. Iya kan? Lu kerja bener, temen gua, lu nggak kerja bodoh amat, lu bodoh berarti kan gitu kan dia. Stylenya Ahok dia. Berarti kalau orang yang suka banget sama Timothy akan suka banget. Orang yang kesel banget akan kesel banget gitu loh. Jadi followernya nggak akan banyak, tapi followernya dikit, tapi bener-bener suka banget sama kontennya dia gitu loh. Beda sama Pak Jokowi yang semuanya dia main di tahap aman gitu loh. Jadi dia di tengah, nggak ada yang terlalu ekstrim kiri, nggak ada yang terlalu ekstrim kanan. Jadi dia aman. Apa bagusnya aman itu? Dia nggak ada gejolak gitu loh, nggak akan ada gejolak terus. Jadi musuhnya itu akan sedikit kan. Musuh itu yang akan bikin kita hancur nantinya gitu loh. Kalau bisa sesedikit mungkin kita punya musuh, dan musuh yang sedikit itu kita deketin supaya menjadi teman gitu, supaya kita hidupnya lancar gitu. Kalau Bro Timothy kan mungkin sampai sekarang kan ya musuh bodo amat tadi. Oke, 1 Pak Jokowi ya. Kedua ya. Siapa ya? Kalau bisa sih ketemu Pak Ganjar sama Pak Anies ya, 3-3-nya ya. Aduh. Politik semua nih jadi 2-3 nih. Kalau sekarang sih saya lagi kepinginnya ketemu 3-3-nya politik sih. Nggak, bahkan ini dari sejarah pun boleh gitu. Mau Napoleon boleh, mau siapa boleh dari sejarah. Nggak ada yang dari sejarah. Ada sih kalau dipikirin ya. Genghis Khan gitu, Hitler gitu nggak? Oh iya, masuk akal juga ya. Masuk akal juga ya. Mungkin Hitler ya. Mungkin Hitler sangat-sangat menarik ya. Dia, Kenapa Hitler? Gimana dia caranya bisa mencuci otak sampai orang itu mau nurut sama dia. Entah itu salah, entah itu benar. Pokoknya kamu sekte, udah kayak sekte art fasting ini. Bikin sekte. Oke, Hitler ya mungkin kedua. Mungkin ya masuk akal sih. Hitler menarik buat saya. Ketiga Ahok sih. Saya pengen ketemu in person. Kenapa? Ya pengen lihat jalan pikirannya dia. Jalan pikirannya dia itu gimana? Apa yang lu pelajarin dari Ahok? Mungkin cara komunikasinya. Cara komunikasinya sangat menarik gitu. Kayak Bro Timothy soalnya. Jadi orang itu langsung ke hook gitu loh. Begitu denger langsung kalau masuk akal langsung ke hook. Jadi langsung mau jadi pengikutnya. Ini orang ini masuk akal nih, saya mau. Cepat banget ya untuk grab the attention itu cepet banget gitu loh. Cuman kan ya tadi saya bilang kan, begitu orang nggak suka akan terus berusaha menjatuhkan dia gitu. Oke.
Ini mungkin kita akan masuk ke materi sesuai kripto gitu. Jadi gue pengen tanya lu tentang kripto ya. Lu kan tadi bilang investasi, perbedaan antara orang yang kaya doang sama sangat kaya adalah cara investasi.